Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidir Aditya. Kembali lagi dengan saya ya Haidir Aditya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi. Hari ini saya akan membuat video tutorial untuk membuat kelas, objek dan juga properti seperti itu. Jadi kita langsung saja buka NetBeans-nya ya. Bagi yang belum menginstal NetBeans bisa cek video saya sebelumnya itu tutorial menginstal NetBeans, JRE dan JDK. Jadi saya pastikan kalian semua sudah menginstal NetBeans di sini ya. Jadi saya langsung saja membuat projectnya. Nah di sini kita pergi ke menu file di sebelah kiri atas. Di situ ada new project, katakan saja itu, lalu pilih yang Java with An, lalu next. Nah, tunggu saja dulu ya, karena ini dia sedang merancang struktur foldernya seperti itu. Sama seperti yang kita praktekkan di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat nama projectnya apa ya? Nama projectnya belajar objek. Harus pakai belajar objek, lokasinya di terserah ya kalian mau meletakkan lokasi projectnya di mana. Saya biarkan default saja ini di user dan bla 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 seperti itu. Langsung saja. Nah ini create main classnya kita selesaikan, nanti kita buat manual ya. Nah lalu kita finish dan akhirnya sudah berhasil terbuat projectnya ini. Sebelah kiri sebenarnya saya kecilkan lagi dulu kan. Nah jadi langsung saja setelah membuat project di sini kita harus memilih source packages. Klik dulu di source packages, lalu kita klik kanan dan muncul sebuah pop-up, pilih new, lalu pilih apa ya, ini pilih Java, bukan Java package dulu ya. Jadi kita membuat Java package terlebih dahulu, misalnya pilih objek Patrick. Kenapa objek Patrick? Karena pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan cara membuat kelas, objek dan juga properties menggunakan Patrick. Bagi yang tidak tahu Patrick yang saya maksud itu adalah Patrick Star yang dari SpongeBob itu ya. Saya yakin kalian semua tahu lah ya siapa Patrick yang saya maksud. Nah, di sini saya akan membuat kelas bernama di sini saya akan membuat sebuah file Java dengan kelas utama. Di file itu bernama Patrick. Seperti itu. Nah, lalu ini biarkan saja source packages lalu dan lainnya itu biarkan untuk package-nya di objek Patrick ya. Nah, lalu finish. Nah, setelah file Java-nya terbuat atau dibuat, maka di sini kita akan punya satu kelas ya, namanya Patrick. Ini hapus saja karena tidak penting. Coba menghapus biar tidak apa namanya, biar recordingan kita tidak kacau. Biar mudah dilihat ya. Ini saya perbesar lagi ya Pak. Sudahlah, saya yakin kalian melihat saja lah ya ukuran teksnya ini. Nah jadi apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dulu analogi kelas, objek dan properties itu seperti apa di sebuah kanvas bernama Excalibur ya. Jadi saya akan pindah layar ke sini. Nah saya akan jelaskan terlebih dahulu perlahan-lahan ya. Jadi anggaplah kita tuh punya karakter kartun bernama Patrick di sini ya. Jadi karakter Patrick adalah kelas, nama kelasnya adalah Patrick. Kelas Patrick itu punya 3 properti. Propertinya adalah lokasi, aksesoris, dan ekspresi. Apa tuh properti? Anggaplah Patrick, ini kan kelas Patrick nih. Patrick itu kan punya berbagai macam gerakan, tindakan, dan ekspresi seperti itu ya. Di antaranya itu ada Patrick 1, Patrick 2, dan Patrick 3 seperti itu ya. Dan kita punya 3 jenis Patrick dengan ekspresi yang berbeda-beda. Patrick 1, Patrick 2, dan Patrick 3 ini disebut objek. Seperti semacam hasil yang dikeluarkan daripada kelas. Jadi kelas itu adalah cetakan. Objek itu adalah hasil dari cetakannya, adonannya seperti itu. Jadi cetakan kita itu adalah karakter Patrick yang secara default ya, ini Patrick default seperti itu. Ini adalah kelas Patrick. Nah, kelas Patrick itu punya 3 objek seperti itu. Jadi ada Patrick 1, 2, dan 3. Nah, ya objek itu adalah tindakan Patrick. Jadi Patrick lagi ngapain seperti itu ya. Patrick lagi makan apa, lokasinya di mana, aksesorisnya apa pada saat itu, dan ekspresinya sedang apa. Itu adalah tindakan Patrick. Nah, jadi anggaplah Patrick itu adalah kelas, lalu tindakan Patrick itu adalah objeknya seperti itu ya. Nah, jadi kita akan mulai dari objek pertama. Di sini ada Patrick 1. Nah, di gambar Patrick 1 itu terlihat jelas ya kalau lokasinya itu ada di rumah Squidward, aksesorisnya tidak ada, sedangkan ekspresinya tidur seperti itu. Nah, lalu kalau di codingan itu nanti kita akan membuat seperti ini ya. Jadi Patrick 1 titik lokasi rumah Squidward,
Patrick 1 titik aksesori tidak ada dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan Patrick 2 ya. Ini adalah objek Patrick 2. Jadi Patrick 2 ini punya value yang berbeda dengan Patrick 1 ya. Beberapa value yang berbeda. Jadi misalnya kalau Patrick 2 ini kan lokasinya di Krusty Krab seperti yang di Krusty Krab. Lalu aksesorisnya tidak ada dan ekspresinya kebingungan. Jika di kode maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kita nanti kalau mengetik di kodenya seperti ini. Jadi Patrick 2 lokasi di Krusty Krab dan seterusnya. Begitu juga dengan Patrick 3 sama-sama dibuat dari kelas Patrick. Ini adalah objek Patrick 3 yang propertinya tentunya sama dengan Patrick yang lain yang sama-sama dibuat di kelas yang sama, yaitu kelas Patrick. Ini nih, kelas Patrick. Jadi objek mau bagaimanapun, mau apapun nama objeknya, mau 1, 2, 3, kalau dia dibuat dari satu kelas yang sama, misalnya di sini nama kelasnya adalah Patrick, ya sudah, dia akan mewarisi 3 properti yang ada di kelas Patrick, yang mana itu lokasi, aksesoris, dan ekspresi seperti itu. Nah, jadi Patrick 3 dan semua Patrick lainnya itu punya properties lokasi, aksesoris, dan ekspresi. Patrick 3 ini lokasinya dikasihkan, aksesorisnya galon, dan ekspresinya bahagia banget. Jadi kalau codingannya seperti ini ya, Patrick 3 lokasi dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah cukup dengan analoginya. Saya rasa ini saatnya untuk kita mulai berngoding. Baiklah, di sini kita sudah ada di NetBeans. Kita akan mencari kelas Patrick. Ingat tadi Patrick ada berapa propertinya? Nah, propertinya itu ada lokasi, aksesoris, dan ekspresi. Sudah kita buat ya. Nah, cara membuat properti itu adalah dengan mendefinisikan tipe data daripada propertinya apa. Apa namanya? Lokasi. Jadi string lokasi seperti itu. Nah, ini titik koma rasanya. Oh, bukan string itu ya, string yang S besar. Nah, benar. Jadi string itu harus S-nya besar. Nah, jadi ada string lokasi, lalu ada string aksesoris, lalu ada string ekspresinya. Nah, jangan lupa titik koma ya, karena sudah titik koma nanti error. Ekspresi begitu kan tadi? Ekspresi ya, ekspresi. Nah, jika tiga properti ini sama, anunya apa sih namanya? Jika 3 properti ini tuh tipe datanya sama, di sini kan sama-sama string, kita bisa menggabungnya menjadi satu baris saja. Jadi bisa digabung seperti ini. Aksesoris, koma, ekspresi. Jadi menggabungnya itu pakai koma ya. Nah, karena sudah digabung, ini tidak terdepan lagi ya, sebagai error. Nah, jadi kalau 3 propertinya itu punya tipe data yang sama, ya sudah bisa digabung jadi sebaris seperti ini. Tapi dipisah pakai koma ya. Kalau tidak ada koma ya error dia. Jadi harus dipisah pakai koma 3 properti tersebut. Nah, jadi agak enak dilihat, saya buat jadi sebaris seperti ini saja ya. Karena mereka 3 propertinya sama-sama string. Oh ya, sedikit informasi. String itu adalah gampangnya teks lah ya, teks seperti itu. Jadi string itu adalah teks. Nah, jadi 3 properti ini bertipe teks. Nah, lalu setelah kita membuat propertinya, kita akan buat satu function, method. Jadi kalau di Java itu namanya method. Apa itu method? Intinya sebuah aksi yang kita terapkan per Patrick. Misalnya, ya, di sini kita membuat metode void. Nanti saya akan jelaskan itu apa. Nah, itu saja dulu ya. Jadi di sini ada void apa yang namanya? Void void perkenalkan diri seperti itu ya. Nah, lalu di sini kurung seperti ini. Nah, lalu apa yang akan kita tulis dalam metode ini? Jadi kita akan menyuruh Patrick. Ingat tadi saya bilang ini tuh adalah aksi. Jadi metode di sebuah kelas itu sama dengan aksi. Anggaplah tadi itu Patrick kelasnya. Nah, aksi yang kita tambahkan kepada Patrick adalah aksi untuk memperkenalkan diri. Jadi kalau nanti kita suruh Patrick untuk memperkenalkan diri, dia akan menampilkan namanya apa namanya? Patrick nanti akan menampilkan lokasi, aksesoris, dan ekspresi dari dirinya sendiri ya, yang sudah kita tentukan. Jadi kita harus menentukan terlebih dulu nanti lokasi, aksesoris, dan ekspresinya, baru dia bisa memperkenalkan diri ya Patrick. Jadi langsung aja deh. Misalnya di sini kita source. Nah, jadi ada apa itu namanya? Ada sebuah cara agar kita tidak perlu capek-capek mengetik sistem output line. Itu dengan menggunakan yang namanya shortcut atau auto completion dari NetBeans. Jadi kalau kita ketik shout seperti itu dan kita ketik tab ya, jadi kita tekan tab, jadi kita ketik shout lalu tekan tombol tab di sebelah kiri itu, maka dia akan langsung jadi sistem output line seperti itu ya. Jadi ini adalah trik-triknya sangat mempercepat sekali jika Anda ingin mengoding dengan lebih cepat. Kalau kita suruh Patrick memperkenalkan diri, dia akan memberitahu lokasi saya. Nah, lokasi saya di mana lokasinya? Kita print di sini kita tambah lokasi. Ya benar. Lalu Patrick akan menampilkan lokasinya di mana. Oh, jangan lupa spasi ada jaraknya. Gitu. Lalu sini kita copas saja. Saya sudah ajarkan cara copas kemarin di video sebelumnya. Saya yakin kalian sudah bisa untuk mencopas kode seperti itu. Jadi saya tidak perlu ajarkan kembali. Nah, sini saya sudah copas. Lalu Patrick akan memperkenalkan lokasinya di mana. Lalu aksesoris. Oh gini, sorry, dia ada lagi natural ya. Jadi lokasi saya jadi misalnya nanti lokasinya di Krusty Krab, maka output yang keluar akan jadi seperti inilah.
Jadi kalau misalnya nanti di Krusty Krab, kalau kita isi objek lokasinya di Krusty Krab, maka harusnya kalau di print nanti akan muncul seperti ini ya, lokasi saya di Krusty Krab seperti itu. Nah, seperti itu ya. Harusnya seperti itu nanti hasilnya. Jadi di sini ya lokasi sudah, lalu kita suruh Patrick untuk memberitahukan aksesoris. Dari natura sini saya buat aksesoris yang saya kenakan adalah jadi dia akan menjawab aksesoris yang dia kenakan sesuai yang kita isi pada objeknya. Lalu di sini kita coba sekali lagi. Kali ini kita akan menampilkan ekspresi. Jadi ekspresi saya sedang apa itu si Patrick ya. Nah, jangan lupa jadi ekspresi seperti itu. Nah, baiklah di sini kita sudah selesai membuat aksi untuk Patrick, untuk kelas Patrick yang nanti akan diwariskan kepada objek-objeknya. Setelah kita membuat kelasnya, lalu kita menambahkan properti dan menambahkan aksi untuk si Patrick, barulah kita akan praktek ya membuat membuat objek dari kelas Patrick. Jadi di sini kita akan klik di packages objek Patrick kita, lalu klik kanan, lalu new, lalu Java seperti itu ya. Nah, kali ini kita berikan namanya main class saja biar tidak ribet. Jadi main class. Lalu setelah itu ininya pastikan di source packages, lalu di package object Patrick, lalu finish. Ya kita sudah membuat main class. Ingat untuk membuat class, untuk membuat main class yang bisa dijalankan. Singkat saya sudah menjelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian mau menjalankan pada Java itu harus ada sebuah main class yang di dalamnya ada function main seperti ini. Nah, ada ada metode yang bernama public static void main seperti itu. Jadi jika kelas itu ada metode yang seperti ini, yang static void main yang bla 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 seperti itu, maka dia akan dianggap sebagai main class ya. Kita buat objek Patrick seperti itu. Cara yang buat objek Patrick adalah kita harus tentukan terlebih dahulu objek kita ini tipe datanya apa. Nah, jadi tipe datanya itu bukan string, bukan integer, tapi tipe datanya adalah kelasnya itu sendiri, yaitu kelas Patrick ya. Jadi di sini kita Patrick seperti itu. Nah, Patrick, lalu nama kelasnya apa? Nama objeknya apa? Jadi kita sepakat ya mau membuat objek dengan nama Patrick 1, lalu sama dengan new, lalu new Patrick seperti ini. Nah, oke, baiklah, kita sudah selesai membuat objek daripada kelas Patrick. Kita dapat objek Patrick 1. Nah, tapi itu belum ada isinya. Nah, jadi kalau kita sudah selesai membuat objek, kita bisa menyuruh objek tersebut untuk melakukan sebuah aksi. Nah, tadi kita tambahkan aksi apa pada sebuah objek? Yaitu adalah aksi untuk memperkenalkan diri. Nah, jadi kita suruh ya. Jadi si Patrick 1 ini kita suruh memperkenalkan diri. Jadi caranya itu adalah dengan ngetik Patrick 1, nama objeknya, lalu titik, lalu apa nama aksi yang kita tambahkan tadi. Nah, tadi kan kita tambahkan aksinya adalah perkenalkan diri, ya sudah. Berarti kita ketik saja ya perkenalkan diri. Lalu jangan lupa kurung buka kurung tutup, karena ini merupakan sebuah metode. Kita biarkan seperti ini. Ingat kita masih belum mengisi properti pada Patrick 1 ini, jadi kita belum mengisi lokasinya, aksesoris, ekspresinya belum kita isi semuanya. Tapi kita suruh dia perkenalkan diri. Apakah akan error? Nah, mari kita cek ya. Jadi di sini nggak cara menjalankan program itu adalah dengan makan ini ya. Pertama kita pilih terlebih dulu kelas yang mau kita jalankan. Sini adalah main kelas. Yang mau taran itu loh kita pilih dulu kelasnya. Jangan pilih kelas Patrick karena ini tidak bisa di-run. Yang bisa di-run itu adalah file maksudnya bukan ya. Jadi jangan kalau mau menjalankan programnya jangan pilih file Java yang tidak ada ininya itu loh, yang tidak ada metode mainnya ya. Jadi kalau mau menjalankan programnya kita harus memilih kelas yang ada ininya ya, yang ada metode mainnya seperti itu. Karena itu adalah file yang bisa dijalankan. Sedangkan file Patrick Java ini kan ada kelas Patrick tapi tidak ada metode main, jadi tidak bisa dijalankan. Jadi kita pilih main class. Nah, ada metode mainnya seperti itu. Saya sudah berulang-ulang kali mengatakannya. Nah, lalu kita tekan sejarah. Lalu pilih ini ya objek Patrick main class. Lalu oke. Tunggu. Nah, lalu di sini akan muncul di bawahnya. Ini sepertinya terlalu kecil. Saya perbesar dulu sih shortcutnya. Electron Control A apa itu? Oh, oke. Baiklah, harusnya sudah lumayan kelihatan ya. Sini saya sudah perbesar sedikit ya outputnya. Nah, di sini saya lihat tuh lokasi saya di mana kan. Jadi kita ekspektasikan muncul sesuatu seperti misalnya lokasi saya di Krusty Krab seperti itu, atau aksesoris saya galon dan semacamnya. Tapi ini nol. Nah, kenapa hasilnya nol? Itu adalah karena Patrick 1, objek Patrick 1 ini kita suruh dia perkenalkan diri, tapi kita belum isi dia data dirinya, dia lokasinya belum kita isi, aksesorisnya belum dan lain sebagainya. Jadi kalau kita suruh dia perkenalkan diri ya, dia tidak tahu mau memperkenalkan diri bagaimana, jadi dia tulis saja nol seperti itu. Nah, maka dari itu sebelum kita suruh Patrick memperkenalkan diri, kita harus isi terlebih dahulu ya nama-namanya, maksudnya datanya seperti lokasi, ekspresi dan aksesoris. Bagaimana caranya? Nah, cara mengisinya ingat seperti yang saya beritahu di sini tadi itu ya di kanvas. Kita mengisinya dengan cara seperti ini ya. Di situ misalnya nama objeknya Patrick 1 berarti
Patrick 1 titik lokasi rumah support seperti itu udah. Ya pokoknya seperti inilah ya, kita langsung saja. Patrick 1 apa tadi? Sampai lokasi terlebih dahulu. Lalu sama dengan kita mau di mana tadi, di rumah support ya. Di sini rumah support. Jangan lupa titik koma dan sudah error. Nah, lalu kita isi apalagi setelah lokasi, kita isi aksesoris sama dengan tidak ada jadi Patrick 1 itu tidak menggunakan aksesoris apapun. Oh ya, jangan lupa ini Patrick 1. Nah, Patrick 1 lagi yang mau diisi ekspresi daripada Patrick 1 ya, ini Patrick 1 ekspresi sama dengan ini dari turun Patrick ya. Sekarang kita coba untuk menyuruh Patrick 1 memperkenalkan diri sekali lagi dengan kita sudah mengisi lokasi aksesoris dan ekspresinya. Apakah sudah tidak nol atau masih error? Sepertinya masih nol. Nah, kita coba saja lah. Tekan kembali dengan programnya dan di sini berhasil ya. Lokasi saya di rumah Squidward. Nah, seperti yang kita isi sini ya, rumah Squidward. Lalu aksesorisnya adalah tidak ada. Ekspresi saya sedang tidur. Seperti itu ya. Oh, sebentar ini berbagi sedikit ya. Nah, lalu ya, jadi untuk membuktikan ya kalau ini tuh memang berasal dari value yang kita isi di propertinya, misalnya kita ganti ini jadi rumah SpongeBob misalnya. Rumah SpongeBob misalnya. Ya coba kita jalankan kembali. Apakah dia akan berubah dari rumah Squidward menjadi rumah SpongeBob? Ya berubah ya, jadi rumah SpongeBob seperti itu. Tapi kita akan buat jadi rumah Squidward saja ya. Nah, kita jalankan kembali dan ada di rumah Squidward. Baiklah, Patrick 1 adalah sebuah objek yang sudah berhasil kita buat. Ya, dan kita isi juga apa tuh namanya propertinya, dan berhasil kita panggil juga ya. Kita suruh dia melakukan aksi memperkenalkan diri, yang mana itu seperti di mana si Patrick 1 akan memperkenalkan lokasinya di mana, aksesorisnya di mana, dan ekspresinya di mana. Jadi program kita sudah berhasil, tapi kita harus membuat 3 lagi ya. Maksudnya 2 lagi. Jadi ada Patrick 1, Patrick 2, dan Patrick 3 seperti yang saya jabarkan di kanvas ini ya. Jadi kita akan buat 2 objek lagi. Baiklah, sekarang kita akan membuat objek Patrick 2 ya. Setelah kita berhasil membuat objek Patrick 1, kita akan membuat objek Patrick 2. Kita buatnya di sini saja. Cara membuatnya sama seperti cara kita membuat Patrick 1, yaitu dengan cara mendefinisikan terlebih dahulu tipe data daripada objeknya. Di sini tipe datanya adalah Patrick. Lalu nama objeknya apa? Patrick 2. Sama dengan new Patrick. Seperti ini ada kurung bentuk ya. Nah, setelah itu kita berhasil membuat objeknya, lalu kita isi propertinya ya. Jadi Patrick 2 itu lokasinya di mana? Di mana tadi? Patrick 2 ini sebenarnya saya bisa copy aja sih. Sebenarnya saya bisa copy saja nih ya, agar tidak capek. Nah, sudah selesai ya. Dan ini kan ini ada sedikit tips ya. Jadi kalau codingannya berhamburan seperti ini, ada mereng-mereng kiri kanan seperti itu, kita bisa kita bisa merapikannya seperti ini satu-satu, atau dengan bisa juga kita merapikan secara otomatis dengan menekan Shift Alt F. Nah, jadi dengan Shift Alt F ya, Shift Alt F seperti itu. Benar ini. Shift plus Alt F. Jadi jika kita menekan keyboard Shift Alt F, maka dia akan otomatis rapi kembali. Di sini saya akan soalnya saya hamburan. Oh, saya buat terpental seperti ya, jauh-jauh sekali saya buat terpental. Sekarang kita tekan Shift Alt F seperti itu. Nah, langsung rapi ya. Jadi seperti itu. Ada sedikit tips untuk perhatikan. Nah, jadi Patrick 2 kita isi propertinya, lalu kita suruh Patrick 2 untuk memperkenalkan diri setelah Patrick 1. Jadi urutannya juga berpengaruh ya. Jadi kalau kita letakkan Patrick 1 di lebih dulu daripada Patrick 2, maka yang memperkenalkan diri terlebih dahulu adalah Patrick 1 seperti itu ya. Jadi kalau Patrick 2 setelah Patrick 1 memperkenalkan dirinya, ya pokoknya berurutan ya, tergantung kita nulis di kodenya seperti apa. Nah, setelah itu kita buat objek untuk Patrick 3, karena di sini saya malas untuk mengetik dari awal lagi, kita copy saja. Lalu ini namanya Patrick 3, lalu di sini kita copy lagi dari sini. Lalu kita copy lagi dari sini. Nah, ingat Shift Alt F, saksikan ya. So rapi kodingan. Lalu kita apa ya? Bentar. Oh ya. Jadi objek Patrick 2 sudah, Patrick 3 sudah. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk hero Patrick 3 memperkenalkan diri, seperti itu. Nah, sekarang kita akan jalankan kembali kodenya. Apakah berhasil? Oh, ini butuh spasi sedikit ya, bentar. Agar ada jarak, agar lebih enak melihatnya. Jadi kita tambahkan saut, ingat, outcutnya saut agar cepat. Jadi saya copy saja agar cepat. Di sini. Enggak lah, seperti itu caranya. Bukan sini, nama-nambahkannya bukan situ ya, tapi di sininya. Nah, sini ya nama. Nah, nama-nambahkannya itu di situ. Sini. Nah, ingat sih kalau saya langsung rapi ya, langsung spasi yang kelebihan terhilang dan langsung berjejer. Mantap. Lalu kita jalankan kembali kodenya. Nah, sekarang kita lebih rapi sebenarnya.
Nah, mantap. Baiklah, sini kita lihat ya, kodenya jalan secara berurutan. Jadi Patrick 1 terlebih dahulu, lalu Patrick 2, lalu Patrick 3. Patrick 1 di rumah speedboat, aksesorisnya tidak ada, ekspresinya sedang teduh. Lalu Patrick 2 itu dikasih tap, aksesorisnya tidak ada, ekspresinya sedang kebingungan. Lalu kasih Patrick 3 ada dikasih tap lagi, lalu kali ini dia menggunakan aksesoris galon dan ekspresinya sedang bahagia banget, sangat-sangat bahagia banget ya. Nah, seperti itu. Baiklah, jadi itu saja sedikit tutorial untuk membuat kelas dan objek serta mengisi properti dari objeknya. Jika saya ada salah dalam perkataan saya atau mungkin ada materi yang sebenarnya tidak benar, mungkin bisa menuliskan koreksi kalian di kolom komentar. Saya Haidar Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.